Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pesantren Ihya'us Sunnah yang terletak di Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember. Di pesantren ini dipadukan antara pembangunan pendidikan dan perekonomian. Santrinya selain diajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, di sini juga dilibatkan untuk memproduksi produk andalan yaitu kopi Bikla. Bagaimana kemudian santri itu dididik entrepreneur di pondok pesantren ini? Ikuti terus liputan kami di Tada Today TV dalam acara Pesantren Entrepreneur. Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani berdiri di tengah masyarakat Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember. Ponpes ini diasuh oleh Kiai Haji Imam Bukhari, seorang alumnus Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Di Ponpes ini, Kiai Imam Bukhari tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga kewirausahaan atau entrepreneurship. Ponpes Ihya'us Sunnah mengembangkan usaha produksi kopi bubuk dengan melibatkan para santri dan alumninya serta masyarakat setempat. Kopi bubuk yang diproduksi di Ponpes Ihya'us Sunnah ini diberi brand utama Bikla, yaitu akronim dari Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Bahkan kini sudah ada 2 brand baru yang dihasilkan, yaitu Fatruk dan Nusantara. Ponpes Ihya'us Sunnah Al-Hasani didirikan oleh Kiai Imam Bukhari setahun setelah lulus dari Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, yaitu tahun 2002. Menurut Kiai Imam Bukhari, langkah ini merupakan wasiat Kiai yang harus dijalankannya, yaitu membangun pendidikan dan ekonomi keumatan. Sebagai wujudnya, di tahun 2002 itu Kiai Imam Bukhari membuka Madrasah Ibtidaiyah atau MI Al-Hasani. Tahun 2008 membuka SMP Al-Hasani dan Rodratul Atfal Al-Hasani. Berikutnya di tahun 2016 Kiai Imam Bukhari juga membuka SMK Teknologi Pertanian. Ini karena lingkungan Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari ada potensi besar di bidang perkebunan dan pertanian. Walau sudah menyelenggarakan lembaga pendidikan sejak tahun 2002, tetapi Kiai Imam Bukhari mengaku baru berani secara resmi mengumumkan Ponpes sekaligus lembaga pendidikannya pada tahun 2016. Setelah pulang dari pesantren, saya tahun 2001, saya kemudian di tahun 2002 berdasarkan wasiat almarhum Al-Maghfurlah Ki As'ad itu bahwa santri Sukorejo kalau sudah pulang ke masyarakat hendaknya satu
membina pendidikan. Yang kedua, ekonomi keumatan. Selain mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, Kiai Imam Bukhori juga mengajak para santrinya belajar dan praktik langsung kewirausahaan, tepatnya dalam usaha produksi kopi bubuk. Itu karena Jember memang memiliki potensi besar menjadi produsen kopi. Potensi besar perkebunan kopi itu juga ada di Dusun Sumbercanting, Desa Tugusari, tempat Ponpes Iyausuna Al-Hasani berdiri. Dipicu kondisi stagnan yang dirasakan pada tahun 2019, Kiai Bukhori mengawali wirausaha kopi. Mula-mula ia masih hanya menjualkan kopi luwak milik tetangganya. Tetapi yang istimewa, pembeli pertamanya adalah keluarga pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Mereka langsung pesan dalam jumlah banyak. Bermodalkan beberapa pengetahuan di pesantren dan modal dari beberapa kesempatan dalam ikut kegiatan seminar dan macam-macam yang saya mewakili tim pendamping masyarakat dari Perumpul Tani. Saya berpikir saya harus bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ada sumber daya kopi yang sangat luar biasa di Jember. Sumber daya kopi yang menurut saya sangat dahsyat, cuma belum terekspos dengan sempurna begitu. Kurang lebihnya 50-60 ribu hektar di Kabupaten Jember ini lahan kopi yang menjadi hak milik masyarakat di luar kawasan perkebunan dan PTP PDP. Ini milik masyarakat saja hampir 50 ribu hektar di Kabupaten Jember. Cuma sayangnya kopi Jember ini belum banyak berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Kalau di tingkat nasional barangkali mereka lebih kenal dengan kopi Gayo dari Aceh, kopi Kintamani dari Bali. Nah, kopi Jember padahal mungkin ini kopi Gayo itu bahan bakunya dari kopi Jember begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong saya untuk menciptakan satu produk agar bagaimana produk masyarakat itu bernilai ekonomi lebih. Akhirnya pada tahun tahun 2019 waktu itu kehidupan saya masih belum berubah lah katakan. Walaupun saya katakan seorang pengasuh ya, tapi secara ekonomi masih sangat minim. Suatu ketika saya di depan pesantren di sana di masjid, saya rencana mau menanam bunga seperti ini. Tidak punya uang, tidak punya uang. Akhirnya saya ya dalam tanda kutip protes sama Allah. Ya Allah, saya ini pejuang Gusti, kenapa kehidupan saya melarat begitu? Kenapa kehidupan saya melarat ya Allah? Tolong segera rubah kehidupan saya. Akhirnya dengan cara Allah saya suatu ketika dipertemukan dengan tetangga ini yang punya kopi luwak, yang perintil-perintil. Nah, kopi luwak itu diberikan ke saya dengan bahasa Madura, jual lagi kopi. Waktu itu saya ketemu dengan teman pernah cerita kalau pernah menjual kopi dengan harga 500.000 per kilo. Tak pikir 10 kilo itu kalau kali 500 lumayan. Ternyata tidak ada yang beli. Sampai dengan 2 bulan setelah hari raya itu, saya coba upload kopi ini di Facebook. Akhirnya dapat 2 hari saya ditelepon oleh salah seorang putrinya Kiai As'ad itu, namanya Nyai Haja Isaiyah As'ad.
beliau itu punya kelebihan. Mam, saya mau beli kopinya yang enak itu 5 kilo, yang biasa-biasa 10 kilo. Kalau bisa buatkan bubuk lah. Kalau kamu mau ngirim anakmu di pondok, bawakan. Singkat cerita, saya bawakan ini. Ini Nyai yang beli, ini yang saya kasih. Akhirnya, berapa uangnya? Uangnya, tuh bingung saya waktu itu. Ngambil HP, kalkulator, tidak tahu mau ngitung. Bukan tidak tahu ngitung, karena saya memang bukan pedagang kopi. Jadi harganya tidak tahu. Satu sisi saya santri begitu loh, mau tak jual berapa ini ke Nyai gitu. Akhirnya saya beranikan diri, harganya semua 1.300.000 Nyai. Iya, mau tukang kopi gitu. Marah-marah sambil marah, ya agak marah lah. Mau dagang kopi, tidak tahu harganya kopi. Padahal saya bukan dagang kopi. Iya Nyai. Jadi dari situ kemudian ada semacam tekad saya, oh kok ternyata besar ya uangnya kopi, dari yang tidak bermodal ini jadi uang begitu. Dan dari situlah kemudian saya terdorong untuk buat produk jadi. Berangkatlah produk jadi itu mulai dari 5 kilo, 10 kilo, sampai akhirnya 2 ton per minggu ini. Dari pengalaman menjual kopi luwak milik tetangganya, Kyai Bukhori bertekad serius menjalankan usaha produksi kopi bubuk sendiri dengan memanfaatkan produk kopi dari warga setempat. Pada Juni 2019, Kyai Bukhori memulai produksi sendiri kopi bubuk. Di tahap awal ini, Kyai Bukhori masih hanya membeli 5-10 kg kopi dari masyarakat, lalu dibungkus atau dikemas pakai plastik bening dan dijual ke teman-temannya. Dari skala kecil, usaha kopi yang dijalankan Kyai Bukhori terus berkembang. Sampai pada Agustus 2020, Kyai Bukhori resmi memberi nama produk kopinya Bikla atau Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Namun sebelum menetapkan nama Bikla, Kyai Bukhori lebih dulu sowan ke pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo untuk memohon izin menggunakan nama Ibrahimi sebagai bagian dari nama produk kopinya. Pada Agustus 2020 itu, skala usaha kopi Bikla dari Ponpes Ihya Sunnah Al-Hasani sudah berkembang pesat. Dalam 1 minggu, 5 ton kopi Bikla habis terjual. Kopi Bikla yang mengandalkan biji kopi Robusta dari perkebunan kopi setempat dipasarkan dalam kemasan ukuran 125 gram. Usaha kopi Bikla semakin kuat pemasarannya setelah bekerjasama dengan Kompontren yang kini sudah berkembang menjadi PT Barokah Ibrahimi Group. Awalnya saya produksi di bulan Juni 2019 dengan 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Jadi 10 kilo itu disangrai oleh Nyonya. Setelah saya Kopinya dari mana? bahan kopi dari masyarakat sekitar, dari kebun kami juga. Jadi pesantren ini punya kebun lahan ya, kurang lebihnya ada 3 hektar. Itu yang pertama kita produksi dari 5 kilo, 10 kilo. Belum ada brand. Yang Bikla itu belum? Belum. Baru itu kan 10 kilo itu dibungkus plastik bening masih. Belum ada Jadi ada setiap pertemuan saya bawa, saya tawarkan ke teman-teman di pertemuan itu, ada yang beli, ada yang ngutang, ada yang nyaci, macam-macam lah. Itu yang menjadi keluh kesahnya waktu itu, suka dukanya. Baru sekitar Agustus 2020, ya Agustus 2020,
ada nama, ada nama. Saya sowan ke Kiai, mohon izin kalau nama Barokah Ibrahimi dipakai dalam satu produk pesantren. Alhamdulillah dengan beliau diizini dan didoakan. Mungkin karena barokah doa beliau juga, akhirnya hari ini Bikla masih terus eksis gitu. Ibrahimi karena guru saya, oh ini barokahnya Kiai barangkali. Tidak salah kalau saya kan berikan Barokah Ibrahimi. Kopi lereng Argopuro mengangkat potensi lokal agar bisa internasional. Kalau di tahun 2020 per Agustus itu sekitar 5 ton per minggu. Itu hampir rata-rata 5 ton itu dalam satu minggu. Habis ya? Habis. Karena kita bekerja sama dengan perusahaan distributor. Jadi sudah ada kerjasama. Sekarang pun kami juga kerjasama dengan perusahaan distributor sebagai holdingnya. Jadi pengembangan dari sebelumnya Kopontren sekarang sudah menjadi PT sebagai holding dan sekaligus distributor. Produksi kopi Bikla dilakukan total di Pompes Ihyaus Sunnah. Kiai Bukhari melibatkan penuh para santri dan alumni Pompesnya dalam proses produksi dan manajemen. Ini menjadi pembelajaran langsung entrepreneurship di kalangan santrinya. Tetapi Kiai Bukhari tetap memberi batasan, hanya santri kelas 3 SMK yang diperbolehkan ikut bekerja di produksi kopi Bikla. Sebelum kelas 3 SMK, para santri harus tetap konsentrasi menuntut ilmu. Yang menarik, dari usaha kopi Bikla, Kiai Bukhari mampu menyisihkan tabungan untuk setiap santrinya. Jadi di Pompes Ihyaus Sunnah, setiap santri yang mondok dan menetap dibukakan rekening tabungan. Lalu masing-masing santri diberi uang tabungan Rp100.000 setiap bulan. Tabungan ini hanya boleh diambil nanti saat santri sudah lulus dari pondok. Jadi tabungan itu bisa digunakan untuk modal kerja. Sampai September 2021, ada 35 orang yang terlibat dalam proses produksi kopi Bikla. 8 diantaranya adalah para santri putra, lalu 27 orang lainnya adalah santri putri, alumni dan warga sekitar. Para santri yang ikut bekerja di produksi kopi Bikla juga tetap dapat gaji. Sedangkan jam kerja mereka biasanya memilih malam hari setelah semua pembelajaran selesai. Setiap santri itu dibekali buku rekening yang diisi dengan auto debit rekening perusahaan minimal 100.000 per bulan. Rekening ini baru bisa dibuka setelah mereka boyong pulang. Jadi siapapun yang mondok di sini, kami sediakan rekening itu. Ini semacam tabungan ya? Tabungan. Saya terinspirasi karena waktu saya pulang dari pondok, saya dapat ilmu walaupun sedikit. Ada semacam keahlian, keterampilan. Cuma begitu nyampe di rumah bingung. Mau kerja apa saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menopang ekonomi saya? Nah, berbekal pengalaman seperti ini, saya berpikir ini setiap santri yang mondok di sini saya harus bekali modal usaha. Dilibatkan. Ada yang masuk di manajemen. Jadi mereka ada yang di bagian penerimaan barang, kemudian pencatatan barang masuk dan keluar.
ada juga yang di bagian produksi, di bagian tukang sangrai, terus packaging. Ini adalah semua santri dan alumni. Seluruh karyawan di perusahaan kita ini ada 35 orang pekerja. 8 itu laki-laki. Di bagian sangrai ada 4 orang karena bergantian. Kemudian di bagian rempah ada 2 orang. Terus di bagian packaging ada 2 orang. Jadi ada 8 orang yang laki-laki. Itu semua adalah santri dan alumni. Selebihnya ya yang Iya, itu santri putri, santri wanita, alumni wanita, dan juga para tetangga. Tetangga kita libatkan semua. Dalam memproduksi kopi Biklah, Kiai Bukhori tidak khawatir dengan ketersediaan stok kopi, sebab kebun kopi terhampar luas di desanya. Di Dusun Sumber Canting saja ada 1.500 hektar kebun kopi, dan hampir semua warga memiliki kebun kopi dengan status kerjasama pemanfaatan hutan. Ponpes Ihya Sunnah berusaha menjadi pendorong ekonomi keumatan. Salah satu wujudnya Ponpes menampung kopi dari warga setempat dengan selalu memberi harga per kilogramnya selisih 3.000 lebih tinggi dibanding harga pasar. Kopi Biklah saat ini sudah terpasarkan ke berbagai daerah di tanah air. Namun Kiai Bukhori mengakui bahwa kopi Biklah juga terdampak pandemi. Dari semula 5 ton kopi Biklah bisa ludes dalam sepekan, pada akhir 2020 lalu turun jadi 4 ton. Di awal 2021, omset kopi Biklah turun lagi jadi 2 ton dalam seminggu. Sedangkan pada masa PPKM darurat, yaitu Juli sampai Agustus 2021, omset kopi Biklah anjlok sampai tinggal 1 ton dalam sepekan. Menurut Kiai Bukhori, memasuki September 2021, omsetnya kembali bergerak naik. Pria 46 tahun ini berharap omsetnya bisa kembali jadi 5 ton per pekan. Setiap 1 ton kopi biasa dikemas menjadi 3.500 bungkus dengan berat masing-masing 125 gram. Ada, terutama 2 bulan terakhir ini sangat besar dampaknya yang kita alami di 2 bulan terakhir, karena teman-teman reseller tidak bisa kemana-mana. Tapi sudah alhamdulillah, ini sudah dalam minggu ini sudah terjadi permintaan dan lonjakan luar biasa lagi. Jadi sejak PPKM ya? PPKM. 2 bulan Juli, Agustus. Juli, Agustus. Itu sampai berapa Pak? Itu 50%. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1 ton ya? per minggu. 1 ton per minggu. Dan itu pun kadang-kadang tidak sampai. Karena beberapa permintaan sempat belum dikirim ini sampai dengan hari ini. Nah, cuma geliatnya sudah mulai bagus lagi. September ini? Ya, September kita targetkan November ini sudah kembali normal minimal 5 ton per minggu. Kopi Biklah kini menjadi aspek ekonomi pondok pesantren Ihya Sunnah Al-Hasani sekaligus masyarakat sekitarnya. Usaha yang baru dijalankan mulai tahun 2019 dengan modal tekad itu, pada September 2021 disebutkan sudah memiliki total aset senilai 1,3 miliar rupiah.
Di dalam Ponpes Ihyaus Sunnah Al-Hasani sudah ada tempat khusus untuk memproduksi kopi Biklah, lengkap dengan semua peralatan produksi sampai pengemasan. Pemasaran yang semula konvensional saat ini sudah modern, terutama melalui kerjasama dengan perusahaan distributor. Produk kopi Biklah dipasarkan secara nasional dan sudah mampu menembus pasar luar negeri, terutama Amerika, Kanada, Taiwan, dan negeri jiran Malaysia. Dari Ponpes Ihyaus Sunnah ada dua varian utama kopi, yaitu kopi lanang atau kopi jantan dan kopi rempah Nusantara. Kopi jantan merupakan kopi robusta asli biji kopi lanang yang dikemas tanpa campuran apapun. Sedangkan kopi rempah Nusantara berupa kopi robusta yang diramu dengan beraneka rempah. Nah, dua varian itu dikemas dengan 3 brand utama, yaitu kopi Biklah, Fatruk, dan Nusantara. Satu aspek yang penting diperhatikan, kopi dari Ponpes Ihyaus Sunnah ini dipercaya bisa menjadi obat, sebab ada kelebihan dalam setiap proses produksinya, yaitu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Selain itu dibacakan pula 3 kali rotibul hadat sebelum mengawali produksi besar. Awalnya pemasarannya masih konvensional. Itu mulai dari awal sampai sekitar Maret 2020. Itu konvensional. Setelah Maret 2020 itu kami kerjasamakan dengan perusahaan distributor. Untuk bidang pemasarannya kami sudah ada holding yang bertugas untuk memasarkan gitu. Sehingga pasarnya sekarang sudah nasional dan sekali-kali menyentuh internasional. Internasionalnya itu ke Amerika, ke Kanada, ke Taiwan, ke Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Kejadian di luar kebiasaan, khariqul 'ada. Jadi tidak bisa dinalar. Dan ini yang barangkali mungkin menjadi salah satu wasilah dari nilai-nilai barokah tadi. Satu, karena barokahnya guru, para masyayikh kita. Yang kedua, mungkin barokah dari zikir yang dibaca oleh para santri di pesantren ini. Ada sekitar 3 kali bacaan rotibul hadat secara bersama-sama kita baca. Apakah itu masuk dalam proses produksinya? Zikir itu? Zikir itu tidak masuk di pada saat produksi, tapi kita khususkan untuk produk. Kemudian yang masuk di wilayah produksi, pada saat produksi kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyah, kemudian karyawan sebelum kerja kami minta untuk baca zikir terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Ini yang barangkali Allah berikan kelebihan di produk kita menjadi dawa, obat begitu. Bagi Kiai Imam Bukhori, pondok pesantren harus mampu menjadi 3 pilar. Pertama, pesantren sebagai pusat kajian dan pendidikan agama, umum, sosial, dan dakwah. Kedua, pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat. Ketiga, khusus pesantren Ihyaus Sunnah Al-Hasani bertekad memadukan pesantren sebagai tempat pendidikan sekaligus sebagai destinasi wisata, yaitu agrowisata pesantren. Dan sebagai puncak dari semua usaha yang dijalankan melalui produksi kopi Biklah, Kiai Imam Bukhori bertekad
Pada 2022 nanti, seluruh keuntungan dari usaha kopi ini akan digunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah. Nah, ada 3 pilar sebenarnya yang ingin kami kembangkan di pesantren ini. Pesantren Ihya Usunnah Al-Hasani. Ada 3 pilar yang ingin kita kembangkan. Yang pertama, pesantren sebagai pusat kajian pendidikan, agama, umum, sosial, dan dakwah. Kemudian yang menjadi kelebihan dari pesantren kita, yang kedua adalah pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keumatan. Nah, alhamdulillah di pesantren kita sudah ada produk, sudah ada tempat produksi, pabrik yang insya Allah nanti akan jadi pabrik besar lah mudah-mudahan. Nah, ini kita sudah memberikan nilai lebih kepada masyarakat, mengangkat ekonomi masyarakat. Kami hargai produk masyarakat hari ini per kilo kopi 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Jadi 3.000 saya ambil lebih mahal. Dengan maksud pertama agar terjadi peningkatan nilai-nilai ekonomi. Kemudian yang kedua, agar harga bisa tetap balance, tidak menjadi permainan tengkulak. Yang ketiga, bagaimana masyarakat bisa menghargai produksinya. Selama ini kan karena kebutuhan masyarakat itu kadang-kadang tidak peduli dengan kualitas produksinya. Yang penting punya kopi segera bisa jadi uang, segera bisa dibayar. Akhirnya kualitas menjadi nomor sekian. Nah, dengan hadirnya Bikla ini memberikan harga lebih kepada masyarakat, sehingga harapannya bagaimana masyarakat itu memiliki kepedulian untuk menjaga kualitas dari hasil produksi. Kami akan menjadikan pesantren ini sebagai tujuan wisata, agrowisata pesantren. Agrowisata pesantren. Pertama, saya ingin merubah mindset yang sudah terkooptasi di masyarakat bahwa pesantren selama ini kan masih dikenal sebagai tempat yang kumuh, tempat yang dekil. Bahkan waktu saya mondok dulu, pesantren itu dikenal sebagai penjara suci. Penjara suci gitu ya. Yang namanya penjara juga tidak enak. Nah, ini yang ingin sebenarnya kita rubah. Sehingga masyarakat mengenal pesantren itu bukan cuma mencari pendidikan, tapi pesantren sekarang sudah menjadi tujuan wisata. Ini yang menjadi tekad terakhir di perusahaan kita, dan akan terus kita kembangkan dalam rangka memberikan pelayanan. Karena insya Allah kami beriktikad 2021 di awal 2022 ini kami sudah memprogramkan seluruh penghasilan dari sisa operasional dan biaya pembelian bahan 100% kami peruntukkan untuk Allah. Jadi, bila Anda termasuk penikmat kopi Nusantara, jangan ragu menjajal nikmatnya kopi Bikla dari Ponpes Ihya Usunnah Al-Hasani, Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.